Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Apalagi pada masa pandemi sekarang, jangan lupa jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu bilangan bulat. Setelah kita mempelajari bilangan bulat hari ini, nantinya anak-anak diharapkan dapat mengetahui pengertian bilangan bulat positif dan negatif, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat, baik itu penjumlahan, pengurangan, pembagian, serta perkalian bilangan bulat. Serta nanti diharapkan kepada anak-anak dapat mengetahui cara menggunakan garis bilangan. Baiklah, Ibu akan memberikan sedikit materi mengenai bilangan bulat. Yang pertama, pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan nol, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan juga bilangan positif. Contoh dari bilangan bulat yaitu 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Himpunan bilangan positif dikenal dengan istilah bilangan asli. Bilangan asli ditambah dengan 0 disebut dengan bilangan cacah. Sedangkan himpunan bilangan cacah ditambah dengan bilangan negatif disebut dengan bilangan bulat. Dan selanjutnya bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang bernilai positif dan dimulai dari bilangan 1 ke atas. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pengertian bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang dimulai dari bilangan min 1 ke bawah dan seterusnya. Contohnya min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Sedangkan 0 bukan termasuk bilangan positif maupun bilangan negatif. Kemudian yang selanjutnya, operasi pada bilangan bulat. Operasi pada bilangan bulat ini terdiri dari 4, yaitu penjumlahan, perkalian, pembagian, dan juga pengurangan. Yang pertama, operasi penjumlahan. Apabila A dan B adalah bilangan cacah, definisi A ditambah B, maka penjumlahannya dapat dituliskan A ditambah B sama dengan dalam kurung A ditambah B jika A dan B bilangan bulat tidak negatif. Kemudian yang kedua, A ditambah B sama dengan A dikurang B jika A dan B bilangan bulat tak negatif serta A besar dari B. Kemudian yang kedua, ditambah B sama dengan 0 jika A dan B adalah bilangan bulat tak negatif dan A sama dengan B. Kemudian yang terakhir, A ditambah B sama dengan dalam kurung B dikurang A jika A dan B bilangan bulat tak negatif dan A kecil dari B. Kemudian yang kedua, operasi pengurangan. Pengurangan merupakan operasi yang melibatkan tanda min atau strip atau kurang dalam garis bilangan. Suatu bilangan yang dikurangi dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke kiri atau semakin kecil. Sifat dalam operasi pengurangan ini yaitu yang pertama, A dikurang B sama dengan A ditambah dalam kurung min B. Yang kedua, A dikurang min B sama dengan A ditambah B. Kemudian yang selanjutnya, operasi perkalian. Nah, sifat-sifat operasi perkalian ini terdiri dari 3. Yang pertama, sifat komutatif, ya dapat dituliskan dengan atau dapat dimisalkan dengan A dikali B sama dengan B dikali A. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini dapat dimisalkan contohnya dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Kemudian yang ketiga, sifat distributif. Contohnya, sifat distributif ini termasuk penyebaran. Contohnya, 3 dikali dalam kurung 4 ditambah 2 dapat kita tuliskan dengan 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 2
sama dengan 12 ditambah 6 sama dengan 18. Jadi sifat distributif ini bisa juga disebut dengan penyebaran. Dan yang selanjutnya operasi pembagian. Nah, operasi pembagian ini misalkan jika suatu bilangan positif kita bagikan dengan bilangan positif, maka hasilnya akan positif. Sedangkan bilangan positif kita bagikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya bilangan negatif. Kemudian, bilangan negatif kita bagikan dengan bilangan negatif, hasilnya akan positif. Untuk soal operasi penjumlahan yang pertama, contoh soalnya positif 4 ditambah dengan positif 5. Jadi positif 4, jika ditambahkan dengan positif 5, maka kupu-kupu tersebut akan berjalan ke arah kiri sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga hasil dari positif 4 ditambah dengan positif 5 sama dengan positif 9. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, yaitu negatif 2 ditambah dengan positif 4. Jadi negatif 2 jika ditambahkan dengan positif 4, maka kupu-kupu tersebut akan berjalan ke arah kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Sehingga hasil dari negatif 2 ditambah dengan positif 4 sama dengan positif 2. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, negatif 4 ditambah dengan negatif 2. Jadi negatif 4 ditambahkan dengan negatif 2, maka kupu-kupu akan berjalan ke arah kanan sebanyak 2 langkah. 1, 2. Sehingga hasil dari negatif 4 ditambah dengan negatif 2 sama dengan negatif 6. Pengurangan soal yang pertama yaitu positif 5 dikurang positif 4. Positif 5 jika dikurangkan dengan positif 4, maka kupu-kupu akan berjalan ke arah kanan sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Sehingga positif 5 dikurang dengan positif 4 sama dengan positif 1. Kemudian untuk contoh soal selanjutnya yaitu negatif 3 dikurang positif 2. Negatif 3 jika dikurangkan dengan positif 2, maka hasilnya 1, 2. Maka hasilnya menjadi min 1. Untuk contoh soal yang ketiga yaitu negatif 7 dikurang dengan negatif 3. Negatif 7 jika dikurangkan dengan negatif 3, maka kupu-kupu akan berjalan ke arah kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Sehingga hasil dari negatif 7 dikurang negatif 3 sama dengan negatif 4. Untuk aturan perkalian, contohnya 3 dikali 4, maka kita misalkan 3 adalah faktor kali, 4 adalah bilangan yang dikalikan. Jika faktor kali sama dengan negatif, maka kartu dibalik. Untuk operasi perkalian, soal yang pertama yaitu 3 dikali 4. Atau positif 3 dikali dengan positif 4. Jadi kita ambil kartu positif sebanyak 1, 2, 3, 4. Sebanyak 3. Sehingga jika kita jumlahkan semua, hasilnya menjadi 12. Jadi, positif 3 dikali dengan positif 4 sama dengan positif 12. Untuk soal yang kedua yaitu positif 3 dikali dengan negatif 4. Jadi, kita ambil kartu positif sebanyak 4 dan kartu positif tersebut 3 bagian. Sehingga jika kita jumlahkan semua hasilnya sama dengan min 12. Jadi positif 3 dikali dengan negatif 4 hasilnya negatif 12. Selanjutnya yaitu negatif 3 dikali dengan negatif 4. Nah, kita ambil kartu negatif sebanyak 4 di 3 bagian. Sehingga jika karena faktor perkalinya semuanya negatif, maka dibalikkan menjadi positif. Sehingga hasilnya menjadi positif 12.
Sedangkan untuk aturan pembagian, contohnya 12 dibagi dengan 3. Jadi 12 adalah bilangan yang dibagi, 3 adalah faktor pembagi, dan jika faktor bagi sama dengan negatif, maka kartu dibalik. Kemudian untuk operasi pembagian, contoh soalnya 12 dibagi dengan 3. Jadi, kita ambil 12 kartu positif, kemudian dibagi menjadi 3 bagian, dan semua kita bagi rata. Sehingga setiap kelompoknya mendapatkan bagian 4. Jadi positif 12 dibagi dengan positif 3, hasilnya positif 4. Untuk soal yang kedua yaitu min 12 dibagi 3. Ada 12 kartu negatif, kita bagi menjadi 3. Sehingga setiap kelompoknya tersebut mendapatkan negatif 4. Jadi hasil dari min 12 dibagi dengan min 3, hasilnya adalah min 4. Kemudian soal yang selanjutnya, jika negatif 12 dibagi dengan negatif 3, maka kita bagi menjadi 1, 2, 3, kita bagi di setiap kelompok menjadi sama, atau kita membaginya secara adil, sehingga dapat dilihat hasilnya. Jadi, setiap kelompok terdiri dari min negatif 4. Karena pembaginya sama dengan negatif kedua-duanya, maka kita balikkan menjadi positif, sehingga nanti hasilnya akan menjadi positif 12. Jadi atau positif 4. Jadi hasil dari negatif 12 dibagi dengan negatif 3, hasilnya positif 4.